Oke, baik. Selamat datang kembali di WH Indonesia Channel Psikologi. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya bersyukur sekali bisa mendatangi salah satu tokoh muda Banjarnegara yang selama ini berperan aktif baik di komunitas maupun di bidang sosial. Dan tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah saudara Marlan. Apa kabar Marlan? Baik, Sehat? sehat. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Kang Marlan, hari ini saya kepingin ngobrol-ngobrol seputar 3 poin penting. Yang pertama, statusnya Kang Marlan sebagai ketua yang terpilih kembali di komunitas sedulur SICB. Ya. SICB. Kemudian yang kedua, nanti kita akan ngobrol tentang pekerjaannya Kang Marlan sebagai salah satu gawe BPBD Banjarnegara. Kemudian yang ketiga kita akan ngobrol tentang profesi yang digeluti, profesi bisnis yang digeluti Kang Marlan terkait dengan bisnis usaha petanisasi. Oke ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ini Kang Marlan. Apa yang paling menarik dari SICB sehingga Kang Marlan mau menjadi ketua kembali? 2 periode berarti ya? 2 periode. 2 ya? Iya. 1 periode berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Berarti ini menuju tahun keempat berarti ya? Ini menuju tahun ketiga berarti. Tahun ketiga? Iya. 3, oke, siap. Apa yang paling menarik dari SICB? Iya. Jadi sedulur ICB itu komunitas sosial, suatu gerakan sosial dengan anggota yang unik sekali dari berbagai macam profesi, berbagai macam pendidikan, yang menjadi satu organisasi sedulur ICB ini dengan misinya memang misi sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan. Boleh lebih spesifik sosial kemanusiaan, sub bidangnya apa saja? Baik. Untuk bidang-bidang yang kita kerjakan atau bidang-bidang yang kita tangani itu antara lain adalah kemiskinan. Mengingat sampai sekarang masih banyak warga miskin khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Baik untuk perekonomiannya, untuk makannya, untuk sandangnya, bahkan sampai kepada papan atau rumahnya gitu. Jadi kita masih fokus di 3 bidang itu, ekonomi, sandang, pangan, papan, dan satu lagi adalah masalah pendidikan. Oke. Itu berarti yang paling unik, yang menarik dari SICB atau ada yang lain? Ya sementara itu, jadi uniknya memang anggotanya yang keberagamannya yang tinggi, berbagai profesi mulai dari latar belakang ya, tukang bangunan, tukang ojek, pedagang sayur, tukang parkir, semua sekolah ya, semuanya masuk di sedulur. Oke, Kang Marlan, di periode kemarin saya dengar SICB ada bedah rumah. Untuk warga yang nggak mampu lah ya. Berapa total yang sudah digarap selama 1 periode kemarin? Berarti 2 tahun kan berarti ya? Selama 2 tahun berarti memang 2. Jadi kita 1 tahun itu mengerjakan 1 rumah. 1 bedah rumah. Nilainya sekitar berapa? Nilainya antara 20 sampai 25 juta. 20 sampai 25 juta. Itu diambil dari iuran? Itu dari donasi anggota dan masyarakat umum. Biasanya kita 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan kita sudah rencanakan, kita mulai open donasi, 2 minggu kita rata-rata sudah menutup anggaran dari bedah rumah itu. Oh gitu. Untuk ke depan, kira-kira ada peningkatan jumlah bedah rumah atau apa? Sementara di program kerja kita itu 1 tahun itu memang hanya 1 kali bedah rumah. Cuman ada kegiatan lain selain bedah rumah, ada pembagian sembako untuk fakir miskin itu seminggu kita 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi sebulan 8 kali. Itu seminggu untuk sembako. Iya, seminggu 2 kali itu dua warga lah untuk sembakonya. Jadi 1 bulan kita membagi 8 untuk 8 warga miskin. Untuk program regulernya. Itu berbagi sembako, kemudian ada bedah rumah, kemudian kita ada kegiatan konservasi, itu bentuknya bisa bersih lingkungan, bisa bersih sungai, bisa penanaman pohon, bisa bersih pasar.
Ya. Oke, sebelum sampai ke konservasi Kang Maran, kan bedah rumah ini paten ya, Iya. menjadi program pokok tiap tahun, Iya. 1 tahun 1 kali. Iya. Nah, bisa dijelaskan ke publik apa syaratnya untuk bisa mendapatkan bedah rumah dari SCP? Oke. Untuk syarat yang wajib ada itu jelas ada tanahnya, Mas. Ada tanahnya, dan tanah itu walaupun belum bersertifikat itu jelas punya sendiri. Yang punya sendiri. Punya sendiri. Jadi nanti kita tidak mau setelah dibangun, setelah diperbaiki ada konflik atau ada masalah mengenai hak kepemilikan daripada rumah tersebut. Itu syarat pertama. Syarat kedua, di satu rumah keluarga itu memang ada anggota keluarga yang diutamakan masih sekolah. Masih sekolah. Jadi memberi tempat yang nyaman untuk generasi penerus, kemudian dipakai lama, bisa diturunkan kepada anak atau kepada cucu. Iya. Artinya salah satu prasyarat utama paling tidak yang mau dibedah rumah itu tanahnya jelas milik dia, walaupun belum bersertifikat. Itu menjadi prioritas bagi kawan-kawan SCP untuk bisa masuk ke dalam program bedah rumah. Iya, betul. Terus yang kedua Kang Maran, untuk masalah pangan ini, ya kan ada sedekah pangan istilahnya lah ya, untuk warga miskin dan sebagainya. Kalau sebulan 8 kali, itu gimana proses baginya dari 20 kecamatan itu? 20 kecamatan itu kita gilir setiap kecamatan, jadi kita ada di 20 kecamatan. Digilir terus? Iya, jadi selesai berarti? Mulai putaran 1 misalnya kecamatan Banjarnegara, putaran kedua kecamatan Sigalo, putaran ketiga Madukara, terus sampai 20 kecamatan. Kita mulai lagi dari nol lagi, dari awal lagi. Dari memutar 20 kecamatan lagi. Itu berarti sekali dropping masalah pangan, sedekah pangan itu berapa yang terakomodir? Tercover, yang tercover. 1. Jadi 1 kali bagi itu memang untuk 1 keluarga. 1 titik berarti? Iya. 1 titik wilayah, tapi untuk berapa orang fakir miskin? 1 keluarga. Iya. Jadi 1 bulan itu memang cuma 8 keluarga. Berarti 8 keluarga ya? Iya. Jadi benar-benar dipilih berdasarkan prioritas berarti? Iya, itu. Apa saja itu yang dia Bang? Prioritasnya fakir miskin. Fakir miskin itu ketentuannya fakir itu punya pekerjaan. Ya, enggak maksudnya yang dibantu di sana pakannya apa saja? Ya, sembako lah. Sembako yang iya, ada beras, ada minyak, ada bumbu dapur, gula, ya 9 bahan pokok. Ya, right. Kadang dikasih susu, kadang dikasih lauk. Luar biasa lah. Itu kan lu, biasa. Oke, ini menarik sekali dan saya kepingin tahu Kang. Sebelum ke yang lain, sampai detik ini berapa total anggota? Sampai detik ini kurang lebih yang sudah terdaftar menjadi anggota resmi itu KTA 4.000. KTA berarti bernomor ID. Bernomor ID. Ya, bernomor ID itu 4.000. Kemudian yang tidak mendaftar tapi masuk di akun Facebook itu ada 134.000. Berapa? 134.000. Banyak banget. Berapa kursi dewan Pak? Luar biasa ya. 103. Menarik Pak. Selanjutnya tentang SCP punya program tentang konservasi. Iya kan tadi kan sebutkan seberapa parah sih sebetulnya problem konservasi alam yang ada di Banjarnegara? Seberapa parah? Kita membuat satu program konservasi itu atas dasar melihat kondisi lingkungan, ya, kondisi lingkungan, perubahan penggunaan lahan yang sampai sekarang terus marak, hutan-hutan yang mulai hilang di beberapa kecamatan. Jadi paling tidak kita menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kalau ada yang memulai program konservasi ini mungkin tidak banyak efeknya, cuman memberi efek psikis yang besar kepada masyarakat. Ya. Konkret yang pernah dilakukan oleh SCP di titik mana aja? Kita ada penanaman di Batur, Gunung Petarangan, ya. Berapa pohon? Ribuan waktu itu. Ya. Apa pohon apa itu? Ya kalau di sana pohon-pohon lokal, jadi ada damar, ada puspa, damar ku sing damar. Iso nggopan wedhus apa? Iya, bel. Nah, itu kan tanaman hutan. Kemudian ada aren. Aren itu juga bagus untuk konservasi, itu bisa sampai 30 tahun, 40 tahun baru tua pohonnya. Oh iya? Bagus sekali untuk mata air juga bagus. Kemudian pohon pucung itu untuk menyerap mata air juga. Pohon aren 5 tahun belum mampu menyerap itu?
5 tahun itu tingginya baru Berapa? 10 meter. Oh, dia Iya, sama. Pohon aren, kalau kita bicara pohon aren itu ya kita bicara 25 tahun, 20 tahun ya gitu. baru bisa menyerap sumber Iya, mata air berarti ya. Iya. Luar biasa. Dan itu pun harus endemik. Jadi bukan cuma satu pohon itu. Iya. Jadi misalnya per 5 meter, per 10 meter itu pohon-pohon. Ya. Oke Kang, lagi-lagi tentang SCP. Kalau masyarakat Banjarnegara yang mungkin ada yang baru tahu, kalau ingin menjadi anggota, apa syaratnya? Ya, yang jelas punya akun Facebook karena itu organisasi bermula dari Facebook. dari Facebook. Ya, terus bergabung ke grup Facebook, sedulur ada ICP grupnya ada grupnya. Kemudian mendaftar kalau mau menjadi anggota resmi, mendaftar di masing-masing koordinator wilayah. Jadi kita punya Ada koordinator. setiap kecamatan? Tidak, kita sementara baru 15 kecamatan. 12 kecamatan. 15 kecamatan bisa mendaftar di Korwil terdekat, mendaftar dengan biaya pendaftaran 25.000, itu untuk kas organisasi, untuk kegiatan juga. Kemudian dapat nomor ID dan stiker yang biasa ditempel di motor-motor atau di mobil-mobil itu. Right, luar biasa. Oke, sebelum ke yang lain Kang Maran, saya kepingin tahu agenda yang paling berkesan yang kemarin telah dilakukan dari SCP. Ya, Apa Pak? semua Banyak ini kan keren nih, tapi pasti yang paling yang paling berkesan. Iya. Karena kita kegiatan sosial ya, kegiatan sosial itu intinya adalah membantu masyarakat tidak mampu. Ya. Jadi kita kegiatannya ya hampir semuanya berkesan. Bedah rumah misalnya ya. Ya. Bedah rumah itu kan kita mewujudkan mimpi orang yang semulanya rumahnya tidak layak. Tidak layak itu banyak kategori ya. Ada yang dindingnya kadang-kadang cuma pakai kandi itu, bagor itu ya, karung itu disobek-sobek, dijahit. Ada yang pakai blabak, ada yang pakai bambu. Jadi dinding bata seperti ini kan memberikan suatu kebahagiaan kepada mereka sendiri. Ketika itu sudah layak pada rumah pada umumnya kan. Iya, kemudian kita bagi sembako itu ya. Sembako itu bagi kita mungkin hal yang biasa ya, beras, tapi bagi orang yang betul-betul tidak mampu, itu seperti dapat emas 1 ton. Ya kan? Padahal hanya sekedar beras loh ya, padahal hanya sekedar beras. Tapi kalau orang yang betul-betul tidak mampu, itu wah seperti sesuatu sekali itu. Artinya hampir di semua kegiatan itu berkesan. Iya, Berkesannya. Cuma yang paling berkesan belum nemu nih. ya mungkin lebih cenderung ke bedah rumah itu. Bedah Rumah paling. Dan itu prosesnya lama, perencanaannya lama, pembangunannya memakan 10 sampai 15 hari, melibatkan masyarakat sekitar. Iya kan? Kita SICP itu cuma penggerak saja sebenarnya. Cuma penggerak. Sebenarnya yang membangun adalah masyarakat sekitar sendiri. Nah, mengorganize seperti ya. Kita mengkoordinasikan RT, RW, masyarakat sekitar biar lebih peduli. Oh, ternyata ada organisasi yang menggabungkan ini semua menjadi satu program kegiatan. Jadi kita bukan datang menjadi pahlawan kesiangan, tahu-tahu datang rombongan bangun ke rumah, tidak. Yang bangun kan sebenarnya tetangga mereka sendiri sebenarnya. Kita cuma mengorganisasi saja. Oke, di sesi SCP sebelum saya close mungkin saya kepingin tanya Kamaran, ada nggak kendala pada saat mau sosial, terutama untuk rumah nih? Ada nggak kendala teknis, administratif, apa dan sebagainya? Ya hampir tidak ada kendala. Hampir tidak ada. Secaranya semua welcome, tokoh masyarakat dan sebagainya, welcome semua. Welcome semuanya. Jadi memang secara prosedur kita harus melewati beberapa tahap perizinan pertama. Perizinan itu mulai dari tingkat desa, dusun, RW, RT. Semuanya harus sepakat bahwasanya kita mau membantu warga. Kemudian anggaran yang kita gunakan melalui open donasi. Jangan sampai nanti pemerintah desa merasa malu atau merasa kan kita open donasinya di medsos. Intinya publik tahu lah ya. Publik tahu bahwasanya ada warga desa A yang membutuhkan bantuan bedah rumah. Kalau sudah terlewati perizinan sudah oke semuanya, warganya juga. Warga yang mau dibantu juga harus diberitahu. Ini dari organisasi melalui medsos. Jangan sampai nanti setelah selesai ada rasa malu. Aku jadi terkenal miskin ya sama publik itu. Setelah terlewati semuanya, baru kita lakukan open donasi. Dan open donasinya kita pendek, cuma 2 minggu. 2 minggu sudah bisa memenuhi target gitu ya? Iya, dari tahun ke tahun kita sudah 9 kali ini. 8 kali. 8 kali. 2 minggu itu pasti memenuhi dan pasti lebih.
Oh iya. Nggak pernah kurang. Misalnya RAB kita itu 22 juta pasti dapatnya lebih dari itu. Wah, luar biasa. Terakhir untuk SCP Bang. Iya. Apa kendalanya memanage orang yang segitu banyak dengan latar belakang yang luar biasa? Apa? Itu Dari kesan iya, ya. itu seni tersendiri ya. Saya selama ini di berbagai organisasi dengan background yang sama, pendidikan mayoritas yang sama. Sekarang saya menghadapi organisasi besar dengan anggota yang banyak, mayoritas lah semacam itu unik lah, unik sekali pengelolaan terutama psikologis keorganisasiannya. Ya. Kuncinya sebenarnya adalah bertemu saja. Jadi pengurus ini ada dari sekian itu kita terwakili oleh korwil. Dari korwil ini terwakili menjadi 41 pengurus Di tingkat kabupaten. Ya, kalau kita bilang ya pengurus pusat ya. Pengurus pusat. ada daerah, ada pusat ya. Ya, kita temukan itu 2 bulan sekali. Iya. Dalam bentuk pelatihan pengurus, diklat maupun rapat pengurus. Itu setiap 2 bulan sekali. Tiap 2 bulan sekali. Keren ya. Tiap 2 bulan sekali. Itu lokasinya kita pindah-pindah. Di Karangkobar, selanjutnya ada di Purwonogboro, selanjutnya ada di Sigalo, selanjutnya ada di kota. Gitu. Jadi semakin rapat komunikasinya, menghilangkan kecemburuan sosial, menghilangkan miskomunikasi itu mudah. Tapi kalau jarang ketemu ya susah juga. Artinya emang rutin secara 2 bulan konsolidasi lah ya. Iya. Asalnya itu kan. Iya. Di situ install ulang dan Iya. sebagainya berarti kan. Betul. Metodenya seperti itu. Iya. Ya, Bulan luar sebelah. biasa nih. Sekali lagi selamat buat SCP. Iya. Karena bagaimanapun Kang Marlan sudah memimpin dan berhasil dan sekarang terpilih kembali. Terima Luar biasa. Kita minum dulu Bang. Right. Break dulu bro. Baik teman-teman semuanya, masih bersama saya WH Indonesia Psychology Channel dan tentu masih bareng dengan Kang Marlan. Kita lanjut Kang. Ya. Ngobrol-ngobrolnya. Saya belum mau masuk ke yang sesi lain. Saya masih kepingin bicara tentang SCCP. Saya yakin komunitas itu, sekalipun SCCP itu komunitas sosial, pasti masih ada program lah ya, program-program layaknya komunitas lain yang ya sifatnya program silaturahmi, having fun. Di SCCP ada Mas. Jadi ceritakan. Ya, Yang rutin sekali itu namanya peringatan hari ulang tahun SCCP. Harlah lah ya. Harlah SCCP itu di bulan Juli. Jadi 1 tahun sekali itu tanggal 21 kalau nggak saya Bung. Tanggal 21 kalau nggak salah. 21 Iya. Juli. Nah, itu kita ngumpulin member, seluruh member. Sebanyak-banyaknya berarti? Sebanyak-banyak. Kita kumpulkan di satu tempat. Itu, apa kegiatannya berarti? Ya kegiatannya cuma datang ngobrol-ngobrol ya, seneng-seneng itu silaturahmi karena standarnya orang berkomunitas itu pengen ketemu dengan temannya. Betul. Jadi setahun sekali kita ketemukan. Di situ ya biasalah ngobrol-ngobrol, ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi, dangdutan, nah itu ada hiburannya. Nah, sudah acara cuma sehari. Kemudian yang selain daripada HUT itu kita ada namanya kopdar-kopdar. Kopdar-kopdar itu ada yang gabungan 2 kecamatan, ada Di sela-sela yang di sela-sela HUT itu. ya. Ada yang kopdar memang 1 kecamatan itu juga ada. Itu ya karena pada prinsipnya orang berkomunitas itu orang pengen nyari teman, orang pengen nyari saudara, orang pengen bersilaturahmi sehingga kebutuhan itu kita penuhi dengan berkumpul itu. Ya eksis lah ya. Iya, ya, zaman sekarang itu habis eksis seneng-seneng terus upload medsos ya. Oke, hal lain yang unik. Ada nggak sih anggota segitu banyak itu pasti kan ada problem-problem tersendiri lah ya di antara mereka. Bisa nggak diceritakan? Ya. Di SCCP ada nggak problem-problem sosial, anggota kadang padu dan sebagainya? Pasti ada. Iya, Itu cara menyelesaikannya gimana? ya kadang-kadang muncul juga sih problem-problem seperti itu. Mengingat kita berbagai latar belakang pendidikan dan ekonomi dan pekerjaan itu. Ya. Kadang-kadang ada itu, kadang-kadang itu bersifat masalah pribadi. Kadang-kadang. Nah, tapi kita perlu ingat bahwasannya kadang-kadang masalah pribadi itu kalau dibawa ke masalah komunitas, akhirnya itu membuat komunitas menjadi pincang. Ya. Menjadi masalah, menjadi kurang kompak Ya, gitu. betul. Akhirnya kita sebagai pengurus, saya sebagai ketua harus bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah pribadi itu walaupun itu konteksnya itu bukan masalah organisasi. Personal.
Masih personal sekali itu. Itu kan kita harus bantu menyelesaikan gitu. Banyak mas sedikit masalah itu. Ya ada. Contoh gini lah, hanya perkara masalah sepele tersinggung. Kadang-kadang hanya masalah sepele antar komen jadi masalah. Kadang-kadang masalah sesimpel itu. Kadang-kadang hanya masalah utang piutang. Kadang-kadang kecuali itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Di semua komunitas pasti ada. Siap. Oke, selanjutnya Kang Marlan. Nggak mudah mengelola sebuah organisasi sosial, mengingat donasi hampir tidak hanya anggota, publik terlibat di situ. Iya. Saya ingin tahu bagaimana Kang Marlan memanage ini, membuat laporan sebegitu transparan kepada publik. Secara teknis, ceritakan kepada pemirsa. Oke. Jadi selama ini anggaran yang kita gunakan untuk berkegiatan itu berasal dari masyarakat selain anggota. Jadi anggota iya, masyarakat selain anggota iya. Masyarakat itu berarti tidak hanya masyarakat Banjar doang kan? Tidak hanya mas, ini malah kita donaturnya ada yang dari luar pulau, ada yang dari luar kota, ada yang dari luar negeri malah. Gitu ada. Berarti ada berdua. Jangan-jangan unit champion. Jadi donasi dari semua itu kita kumpulkan dalam satu rekening bendahara. Kemudian setiap bulan itu kita laporkan di medsos. Jadi contoh nih bulan Januari. Bulan Januari perolehan dana kita berapa juta misalnya. Itu kita rekap, kemudian kita keluarkan berapa juta. Ada sisa saldo berapa juta. Itu kita rekap semuanya, nanti kita laporkan di medsos per tanggal 30. Per tanggal 30 akhir bulan kita sampaikan di medsos. Saldo yang ada itu untuk kegiatan di bulan berikutnya. Nah, selain di medsos, teman-teman yang menitipkan donasinya di SICB itu, saya buatkan grup WA. Jadi sebelum di medsos tampil, itu sudah saya sampaikan di grup. Saya sampaikan dulu di grup. Jadi semuanya bisa melihat, semuanya bisa membaca sehingga laporan keuangan ini menjadi akuntabel. Jadi tidak ada tutup-tutupan, tidak ada istilahnya pengurus menggunakan donasi ini untuk kepentingan kegiatan pun tidak. Jadi kalau kita kegiatan itu kita urunan lagi. Jadi kalau kita kegiatan itu kita urunan lagi, bukan menggunakan donasi yang dari masyarakat itu. Tapi pernah nggak ada komplain dari donatur atau dari anggota? Kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada karena ya miskomunikasi itu menurut saya, walaupun di grup itu sudah saya sampaikan, termasuk saya cek ini yang tidak mau dimasukkan grup donatur itu saya japri satu persatu laporan keuangannya. Di bulan terakhir kemudian penyaluran donasi yang tiap minggu 2 kali, itu juga saya share di grup, bahkan saya japri ke orang yang tidak masuk ke grup. Jadi betul-betul harus transparan, betul-betul harus akuntabel, bisa diperiksa semua masyarakat karena ini donaturnya bersumber dari masyarakat. Jadi meminimalisir peluang komplain gitu ya. Iya, sebenarnya iya. Right, luar biasa, tepuk tangan dulu sekali lagi buat SICB. Oke, Kang Marlan, selanjutnya kita masuk di sesi kedua, kita ngobrol tentang pekerjaan realnya Kang Marlan, karena statusnya Kang Marlan sebagai salah satu, berarti PNS bukan sih Pak? PNS. Sementara saya masih menjadi petugas kontrak. Pegawai kontrak. Pegawai kontrak ya? Iya. Kontrak di BPBD Kabupaten Banjar. Penanggulangan bencana daerah. Kabupaten Banjarnegara. Sudah berapa lama Kang Marlan? Saya sudah 7 tahun. 7 tahun. Oke Kang Marlan, saya mau spesifik mengerucut peta Banjar ini kan luar biasa luas. Terdiri 20 kecamatan. Saya ingin tahu analisanya Kang Marlan. Dari 20 kecamatan ini sesungguhnya yang paling rawan bencana di kecamatan mana? Ya kan Kang Marlan tahu itu. Jadi menurut namanya peta resiko bencana kalau di Banjarnegara ini di 20 kecamatan itu kita punya 70% daerah rawan bencana. Jadi menurut peta risiko bencana itu yang paling aman itu cuma Kecamatan Manadati sama Kecamatan Rakit. Itu paling aman malah? Paling aman. Jadi menurut kajian kajian risiko bencana itu Kecamatan Manadati, Kecamatan Rakit itu daerah-daerah berzona hijau. Datar sih Pak Nah, tapi yang lainnya itu zonanya kuning sampai dengan merah. Nah, yang paling rawan?
Yang paling rawan adalah zona merah, itu zona longsor. Zona longsor itu ada di Kecamatan Pandanarum, Wanayasa, terus Karangkobar, Pagentan. Iya, itu termasuk Kalibening lah, itu zona-zona merah. Oke, dengar Kang Marlan standby di wilayah Kecamatan Pagentan. Untuk saat ini saya standby di Posko Lapang, Kecamatan Pagentan, Desa Kalitelaga. Oke, ceritakanlah. Ya. Apa yang terjadi di sana dan sudah melakukan apa saja biar publik tahu lah. Oh ya, siap. Jadi tanggal 5 bulan kemarin, bulan Februari itu ada longsor yang berada di Desa Kalitelaga, Dusun Cigadung, itu merobohkan 19 rumah. 19 rumah Itu jadi longsor, bangunan atau rumahnya itu terbawa longsor sampai ke hampir menuju ke Kali Merabu. Jadi Kali Merabu itu perbatasan antara Kecamatan Pagentan dan Kecamatan Wanayasa. Kebetulan Cigadung itu berada di paling pinggir. Paling pinggir mendekati sungai. Antara dua kecamatan itu ya? Iya. Nah, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tetapi untuk sementara ini masyarakat 19 kakak itu masih mengungsi. Nah, masih mengungsi. Jadi selama saya di sana itu bertugas mengurusi pengungsian, ngurusi itu ya mulai dari pangannya, mulai dari sandangnya, sampai pembuatan huniannya. Berarti relokasi berarti ya? Jelas relokasi. Nah, tapi karena itu bertahap, kita langsung membuatkan hunian tetap juga belum mungkin. Nah, ini sejak 1 bulan yang lalu, ya 3 minggu yang lalu lah, kita mulai membuatkan hunian sementara. Hunian sementaranya di lapangan Desa Kalitelaga. Di lapangannya. Iya. Itu jadi hunian dengan model rumah non permanen dengan bahan triplek, kalsibot dan kayu. Iya. Ini masih proses berjalan pembuatan. Bukan permanen ya, artinya dia bisa dipindah lagi di satu tempat apa tetap di situ lagi? Tetap di situ sampai hunian tetapnya jadi. Nah, jadi ini menggunakan hunian sementara, ya paling tidak 1 tahun sampai 1,5 tahun di situ. Kemudian pemerintah membuatkan lagi hunian tetap. Semua diambil dari APBD. Ke kondisi logistik di lokasi? Logistik cukup. Alhamdulillah di Banjar itu begitu ada musibah, masyarakat sekitar juga banyak yang bantu. Ada yang ngirim beras, ada yang ngirim sayur, ada yang ngirim lauk pauk, ada yang ngirim gas. Luar biasa. Oke Kang Marlan, saya ingin lebih spesifik tentang BPBD. Kalau Kang Marlan tadi cerita bahwa dari seluruh peta Banjarnegara 70 atau 80% yang rawan bencana? 70%. 70%? Iya. Ya. Dengan personel BPBD, berapa Pak sekarang personelnya? Personelnya kurang lebih 55 orang. Reasonable? Ya sebenarnya tidak relevan dengan jumlah yang ada. Versi itu ya? Iya. Artinya bagaimanapun ini butuh keterlibatan masyarakat untuk sampai ke situ ya? Iya, makanya BPBD membentuk relawan-relawan tangguh bencana di tingkat desa maupun kecamatan. Kalau di desa itu namanya desa tangguh bencana. Satu desa itu dibentuk 30 orang, tapi belum menjangkau ke seluruh desa. Kemudian di tingkat kecamatan. Sudah berapa persen dari desa 278 desa kota itu yang kurang dari 100, masih kurang dari. Kurang dari 100. Iya, masih sekitar 80 sampai 90 desa. Persisnya saya tidak ingat. Itu artinya mereka bikin relawan, ada pelatihan juga berarti? Ada pelatihan dari BPBD selama 3 hari. Itu strategi untuk menyelesaikan kekurangan. Iya. Paling tidak mereka itu terdekat dengan lokasi. Iya. Jadi ketika ada kejadian bencana, ada tim yang sudah dekat di lokasi. Yang sampai duluan. Kan? Iya, yang bisa menangani lebih dulu. Oke. Secara personil jelas kita sebut saja nggak reasonable lah ya. Iya. Itu kan. Kalau equipment ya, BPBD dalam rangka prepare bencana. Nah, perlengkapan itu ya perlengkapan kebencanaan standar lah ya. Ada perlengkapan evakuasi disediakan, perlengkapan untuk penanganan juga disediakan. Sudah cukup berarti ya, yang dengan sekarang yang ada. Ya belum sebenarnya, masih kurang jauh. Contohnya misalnya. 1 hari itu ada 10 kejadian longsor misalnya, harus ditangani dengan ekskavator misalnya, harus dengan ekskavator. Kita ekskavator cuma punya 1. Itu yang gede apa kecil? Kecil lah gitu. Cara ini calon. Nah, alat berat yang ada dengarkan, right? Oke. Personil BPBD kurang. Iya. Peralatan apalagi? Ya kan. Sekarang terakhir Pak,
dana anggaran APBD cukup? Kalau sampai ke anggaran itu masalah kebijakan, jadi saya nggak berani cerita itu masalah kebijakan. Ini kita temui kepalanya. Iya, itu harus siapa namanya? Harus dengan pimpinan dengan Pak Aris itu. Pak siapa? Pak Aris. Dan Aris itu ya? Iya, saya temui dan Aris. Nanti kita akan wawancara khusus tentang reasonable-nya, ya kan? Iya. Pasukan, kemudian peralatan, anggaran. Nanti kita bantu. Tanya naikin itu. Right? Iya. Oke, terima kasih Kang Marlan. Saya kepingin tahu itu. Jadi untuk masalah BPD, saya pikir cukup lah ya. Iya. Karena satu, Kang Marlan masih bertugas juga di lokasi untuk recovery, pindah berarti kan? Iya. Pindah. Relokasi kan? Iya. Kemudian berikutnya lagi, masalah logistik di sana tidak kurang, Iya. cukup, bahkan turah-turah ya. Iya, Artinya publik nggak perlu khawatir ya kan? Intinya yang masalah BPD clear karena yang jelas mau apapun diolah secara sumber daya manusia jelas sangat kurang. Tapi pemerintah sudah punya program untuk membangun relawan-relawan di desa-desa. Artinya sudah ada langkah konkret untuk menanggulangi itu. Iya. Tinggal bagaimana kita tingkatkan equipment-nya untuk mengantisipasi itu, plus anggaran bukan kewenangannya Kamar untuk bahas di sini, tapi kewenangannya pimpinan lah. Ya, right. Oke, terima kasih dan kita break dulu Kamar. Ambil minum dulu nanti kita Oke, siap. Baik, sekali lagi selamat datang kembali di Indonesia Psikologi Channel dan masih bersama Kang Marlan, dan saya masuk di sesi 3, sesi terakhir. Saya kepingin tanya Kang Marlan tentang satu hal, profesi bisnis Kang Marlan. Iya. Ini menurut saya unik karena peta desa itu saya belum menemukan pelaku lain selain Kang Marlan. Saya ingin tahu latar belakang mengapa Kang Marlan akhirnya mengambil profesi itu menjadi ditekuni serius menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Iya. Ceritakan Pak. Jadi saya melihat secara umum itu di berbagai wilayah, khususnya di Banjarnegara, itu tidak ada nih desa yang punya peta detail desanya. Detail ya. Peta detail itu. Tapi kalau peta seluruhan punya. Kalau kita lihat, kita sering dolan ke balai desa itu kan ada itu di kantor desa itu peta yang digambar pakai spidol, yang jadi membuat peta dengan metodologi pemetaan itu memang saya belum melihat ada di Banjarnegara, sehingga saya mulai membuat metodologi pemetaan, mulai menyusun perlengkapannya, kemudian cara pengolahan datanya sampai finishing akhir. Bagaimana peta itu menjadi peta yang valid, peta yang detail, yang punya dasar metodologi yang berarti sampai ke gang RT? Iya, saya kalau bikin peta itu gang di samping rumah yang cuma 1 meter itu saya gambar, Mas. Saya gambar. RT itu pasti masuk kan? Masuk. Jadi detail itu mulai dari infrastruktur ya, jalan, sungai besar, sungai kecil, irigasi, kuburan, wilayah berarti ya, sampai batas desa. Lalu untuk batas desa itu kita memang melakukan tracking. Jadi satu desa itu kita keliling muter manual ya, tracking manual pakai kaki Mas, tracking gitu bukan pakai motor. Trabasikil itu. Ya rata-rata 5 hari sampai 7 hari satu desa untuk menyelesaikan jalan kaki desa ya. Iya. Oke. Berapa tahun Kang Marlan berarti sudah menggeluti? Saya mulai tahun 2019 sampai sekarang tahun 2024 saya menyelesaikan 120 desa. Berarti 5 tahun kan? 5 tahun selesai. Tahun menyelesaikan 120 desa. Banjar belum selesai ya? Belum, masih 5 tahun lagi baru selesai. 1 tahun. 10 tahun baru selesai. 10 tahun itu baru menyelesaikan 1 kabupaten ini. Sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lah. Oke, tentang spesifik ya, tentang sekali mengerjakan satu peta desa butuh waktu berapa lama dan berapa SDM yang dibutuhkan? Saya sementara satu tim saya itu cuma 3 orang. 3 orang. Jadi satu desa itu dikerjakan anggap saja 2 minggu. 2 minggu satu desa. Jadi 2 minggu selesai. Itu mulai dari survei batas desa. Kemudian saya menerbangkan drone untuk menghitung, memfoto pemukiman dan infrastruktur di desa tersebut, pengolahan data sampai selesai. Jadi 1 bulan persis saya cuma mengerjakan 2 desa.
2 desa. Artinya per desa 2 minggu, berarti di minggu terakhir timnya Kang Marlan sudah menyerahkan peta desanya. Sudah. Berupa gambar real, Ya, jadi digital atau? Jadi hasil akhir dari peta desa ini nanti desa mendapatkan peta seperti yang kita lihat di tembok-tembok itu kayak atlas itu yang kita tempel di balai desa, di figura, dicetak dengan ukuran 120 kali 100. Kemudian yang lebih penting itu desa dapat soft copy daripada peta tersebut. Jadi soft copy peta itu ada, soft copy foto udaranya ada, foto dengan drone-nya itu ada. Ya, berarti di peta itu jelas sekali terdeteksi ini lahan desa yang untuk perkebunan, persawahan, Jelas sekali. sampai ke Bengkok. Belum, kalau itu butuh analisis lagi. Tapi secara visual itu sudah kelihatan dari ketinggian 150 meter foto udara itu. Oh, tanah ini digunakan untuk pemukiman. Ini untuk jalan. Ini untuk kuburan, ini untuk sekolah, ini untuk balai desa. Itu sudah real ada di foto udara. Kemudian dari foto udara itu kita bisa membuat analisis ketinggian. Berarti MDPL-nya ketemu di situ. Langsung ketemu. Jadi desa ini miringnya sekian persen ya kayak gitu. Tahu dari foto udara aja. Untuk desa-desa yang rawan bencana yang kita sebutkan tadi itu sudah tergarap semua kan? Ya 80% sudah. 20% ya. Artinya potensi bencana pun sudah kedetek dari situ ya. Iya. Sudah luar biasa sekali lagi. Kota dulu buat keren. Nyambung terus karena SCB sosial, kemudian lari ke mana? BPBD Sosial lagi. peta desa juga ujung-ujungnya detecting bencana kan. Iya. Ini prosesornya kalau nggak cerdas susah Pak. Oke. Itu menarik. Kenapa? Karena sekali lagi yang mau konsen di bisnis peta desa, saya bilang hampir tidak ada di Banjarnegara. Iya. Mungkin nggak Kang Marlan memberikan inspirasi buat teman-teman kreatif muda untuk bisa mau terjun di situ, mengingat saya yakin di kabupaten lain pun juga tidak terlalu banyak. Ya. Pesannya buat teman-teman itu. Saya sih mencoba mengedukasi, mengajari teman-teman yang masih muda. Mau proses pemetaan ini dari awal ya, mulai dari awal. Tapi ya ada yang tumbuh, ada yang gagal, ada yang gagal sementara ini karena beberapa kendala. Kendala pertama fisik jelas. Iya. Karena untuk membuat satu peta itu butuh jalan kaki 5 hari minimal. Iya, 5 hari. Kalau orang yang nggak kuat missingnya jelas mundur dulu. ketemu. Oh itu biasa mas. Kadang ketemu caleng. Itu biasa. Kalau kita survei di daerah Pandanarum, di daerah Wanayasa itu masih ketemu caleng, ketemu ketek itu. Tapi kalau satu habitat nggak apa-apa. Jangan ketemu calengnya nggak apa-apa. Karena urusan kita kalau nggak caleng nggak bisa pak. Itu baru fisik ya. Itu baru fisik. Terus setelah survei kita menerbangkan drone itu butuh skill. Tidak semua orang berani, tidak semua orang mampu untuk menerbangkan drone ini untuk membuat fotogrametri namanya. Fotogrametri desa. Setelah penerbangan drone baru olah data. Olah data ini menggunakan software lagi, mumet lagi, mikir lagi gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman yang saya ajari menyerah di level berapa itu, di level surveinya atau di level. Tapi sebenarnya minat sudah ada berarti. Sudah ada sebenarnya. Sampai sekarang pun saya hampir saya katakan saya single saya di Banjarnegara. Cuma mengerjakan sebuah kabupaten ini sendiri. Ada peta detail desa. Sendiri saya. Itu cloningnya nggak bisa Pak? Saya sudah mencoba cloning itu loh. Saya sudah mencoba cloning, tapi memang dari 3 unsur yang harus terpenuhi itu. Apa itu? Survei, foto udara, dan olah data itu. Kadang-kadang orang cuma lulus olah datanya saja. Surveinya nggak bisa, drone-nya nggak bisa. Ada yang bisa ngedrone, menerbangkan drone, bisa survei, olah datanya nggak mampu. Gitu. Jadi ketiganya ini harus terpenuhi. Iya. Berarti memang butuh skill tersendiri kan? Betul sekali. Ya, selain skill juga fisik. Fisik itu wajib. Komunitas magician kan beratnya ada jalan sampai 5 hari. Harus gini-gini. Tapi sektor kan masih ada peluang kan karena fisiknya kuat. Itu. Paling tidak di survei lapangan. Paling tidak di survei lapangan pasti mampu. Kalau survei itu mudah mas. Survei itu cuma jalan kaki, membawa GPS. GPS itu merekam jejak. Kemudian dari GPS itu ditransfer ke komputer untuk diolah data menjadi atas. Oke, terakhir Kang Marlan, kita akan simpulkan dari 3 poin ini. Akhirnya kita bicara tentang Banjarnegara. Banjarnegara. Kita lihat statistik untuk angka kemiskinan Banjarnegara, ternyata tiap tahun terus meningkat.
di 3 tahun terakhir ini, terutama pasca COVID, ya kan, tembus sekitar 125.000 orang yang masuk kelompok miskin. Ya, saya kepingin tahu statementnya Kang Marlan untuk memotivasi saudara-saudara kita yang masih belum berkecukupan, apa yang bisa disampaikan sama mereka semua. Iya. Sebenarnya kalau semua orang itu menyadari, semua orang itu mempunyai niat untuk membantu, tidak ada orang miskin sebenarnya. Ya. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang nggak bisa makan, itu tidak ada. Ya. Misalnya satu RT itu yang miskin 2 tidak bisa makan, uang orang satu RT itu bisa ngasih makan 2 orang itu sama Memberikan donasi. ya bisa donasi. Kalau semua orang mau membantu, punya rasa sosial empati yang tinggi, sebenarnya tidak ada orang yang tidak bisa makan, tidak ada. Ya. Ya, yang kita butuhkan adalah komunitas-komunitas ini yang mampu menggerakkan masyarakat ini supaya mereka menimbulkan rasa empati itu. Ya. Kalau itu sudah timbul, sudahlah, masalah kemiskinan itu selesai. Ya. Iya kan? Itu keren banget, tapi ini fakta di lapangan masih jadi problem besar. Triknya supaya itu bisa tergerak semua orang. Punya tips? Ya mungkin selain komunitas mungkin juga terutama pemangku kebijakan di desa lah. Ya. Desa itu kan orang yang paling dekat dengan masyarakat itu desa. Kalau pemangku kebijakan desa itu mau bisa menggerakkan masyarakatnya, saling membantu, saling menolong, itu saya pikir juga masalah selesai juga itu. Sebenarnya masalah kita itu cuma masalah kerja sama saja sebenarnya. Nek wis gotong royong, sambung menyambung, saling membantu, clear mas. Clear ya? Gitu. Clear. Tidak ada kemiskinan, tidak ada pengangguran. Iya. Iya kan? Right. Tidak ada orang tidak bisa makan kalau setiap orang itu nggak usah banyak-banyak, kita program SIJB itu 10.000, puluhan juta tiap bulan. Ya. Iya kan? Ya. Betul. Bisa bantu banyak orang itu. Artinya zakat mal, zakat fitrah, ya kan? Itu jalan. Cukup besarnya kan itu. Itu cukup besarnya kan. Luar biasa. Di Kang Marlan, saya kepingin terakhir Kang Marlan. Saya kepingin jenengan memberikan kalimat sederhana, nggak usah panjang-panjang terhadap foto yang mau tak kasih tahu ke jenengan. Ya, saya kasih tahu deh Pak, komentarnya. Pak Hadi Suwono. Ya, apa komentarnya tentang beliau? Beliau adalah seorang birokrat yang luar biasa. Pergerakannya untuk kemanusiaan dan untuk sosial juga tinggi, Pak almarhum Hadi Suwono. Dia juga seorang yang mampu menggerakkan masyarakat juga dengan baik. Ya, perlu menginspirasi buat kawan muda lah ya. Betul sekali. Oke, kedua yang ini kedua. Ini Pak Tejo. Ini dia masih ada. Ya, Ini sampai beliau nonton ada. Kalimat sederhana saya Pak Tejo. Dia humble, orang yang merakyat, disukai oleh masyarakat Banjarnegara. Pada masa kepemimpinan beliau selama 5 tahun di Banjarnegara juga banyak menginspirasi teman-teman di Banjarnegara. Saya pikir selama komunitas ini tumbuh berkembang, selama teman-teman pemuda-pemuda ini diberi wahana, diberi kebebasan untuk berinspirasi melakukan hal yang baik, saya pikir banyak hal yang baik yang bisa didapatkan. Outputnya pasti banyak yang baik. Terakhir ya, beliau Pak Wincin, ini almarhum ini menginspirasi masyarakat, pembangunan infrastruktur luar biasa. Tanpa beliau infrastruktur Banjarnegara mungkin juga belum seperti sekarang ini. Jadi mungkin kebijakan itu menentukan banyak hal, terutama di masalah pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Oke, terima kasih Kang Marlan. Saya hari ini saya akan menginspirasi. Sekali lagi, ternyata niat baik saja nggak cukup. Kenapa? Karena niat baik mesti disampaikan dengan cara yang baik, kemudian diperjuangkan dengan cara yang baik, dan akhirnya yang terjadi adalah besaran dari SJB memperjuangkan hak-hak persoalan sosial, termasuk perjuangan Kang Marlan di BPD. Sekali lagi selamat buat Kang Marlan, terus bekerja untuk Banjarnegara. Right? Salam merdeka. Siap merdeka.